baru gabung, mungkin bisa langsung di-mute mikrofonnya agar juga nanti yang lain tidak terganggu. Kemudian ada Risma dari Bandung. Terima kasih Risma Dwira. Ada dari Surabaya, ada dari Bandung. Kemudian ada Intan Uli, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi dari UPN Veteran Jakarta. Kemudian ada Nisa dari Kediri, salam kenal ya, salam kenal Nisa. Nah, kirim ke siapa? Udah, gitu aja nanti. Mbak ini nak misalnya. Oke, ada Nadia Munisa dari program studi HI Universitas Darussalam Gontor dari Bengkulu. Wow, jauh-jauh dari Bengkulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita tunggu teman-teman yang lain. Saat ini sudah 33 peserta. Oke. Oke, narasumber kita juga sudah bergabung, jadi saya akan mulai saja. Buat teman-teman nanti bisa chat di grup chat yang untuk saling berkenalan. Oke, saya akan bacakan yang terakhir karena sudah jam 3:30 juga. Ada Kapela dari Universitas Diponegoro Semarang. Ya, salam kenal juga. Oke, saya akan mulai. Oke, mohon untuk teman-teman yang dicek mikrofonnya agar di-mute dulu. Ya, kita akan mulai. Selamat sore semua, Sobat Unala. Jumpa lagi yang sudah sering gabung di Unala. Terima kasih sudah bergabung. Ada yang pertama kali juga join. Saya baca beberapa pesan dari teman-teman baru bergabung gitu. Kemudian selamat datang. Ini merupakan sesi Unala Talk yang pertama atau diskusi bincang-bincang Unala, tapi santai saja gitu. Yang online dan teman-teman bisa bergabung. Ternyata nggak cuma dari Jogja aja, karena perlu diketahui kalau Unala ini memang program layanan kesehatan ramah remaja yang dikembangkan di Yogyakarta. Tapi ternyata antusiasmenya banyak juga nih dari teman-teman di luar kota. Oke, perkenalkan nama saya Tantri Swastika. Di Unala saya sebagai Youth Engagement Officer atau yang lebih sering mengelola program dengan komunitas remaja, baik remaja sekolah, remaja kampus maupun remaja komunitas. Jadi kami ini memiliki program layanan kesehatan ramah remaja di 5 kabupaten kota di DIY. Jadi kami melibatkan mitra dokter dan bidan swasta di Yogyakarta. Nah, sebelumnya saya mau sharing screen untuk tata tertib dan juga alur kita untuk kegiatan diskusi kita siang hari ini. Teman-teman bisa melihat screen saya ya? Ya. Oke. Nah, di sesi Unala Talk ini, teman-teman akan mendapatkan juga e-sertifikat, jadi seperti yang kita sampaikan, dan nanti kita akan kasih di H+2 acara ini. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah daftar mengisi Google Form, pastikan itu nama lengkap dan dengan ejaan yang benar. Nah, ini alur kegiatan kita. Saya akan menyampaikan tata tertib gitu. Tadi kita sudah perkenalan dengan beberapa partisipan gitu. Kemudian nanti kita akan langsung mendengarkan paparan informasi atau mungkin sharing dari Dr. Alimatul Kiptiah, narasumber kita pada sore hari ini. Kemudian nanti kita juga ada dari Unala sendiri, ada Mbak Putri Katulistiwa atau selaku Sexual Reproductive Health Officer Unala. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman selama diskusi berlangsung agar kondusif, teman-teman bisa chat tuh, ngetik di grup chat
bisa tulis aja pertanyaan teman-teman sembari ngikutin diskusi, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di situ. Nanti Tantri akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan untuk dijawab oleh penanggap diskusi dan narasumber kita. Nanti di akhir sesi ada kesimpulan dari narasumber, dan bagi teman-teman yang beruntung yang menyampaikan door prize atau aktif bertanya, nggak harus bertanya, tapi boleh berkomentar, nanti juga akan ada door prize menarik. Door prize-nya ada apa aja? Nih saya perlihatkan, ada kaos Unala, lumayan nih. Ini sorry agak mirror, jadi tulisannya mungkin agak kebalik. Ini udah Unala, kaos, lumayan buat kerja di rumah. Ada tumbler juga buat teman-teman yang Go Green yang meminimalisir sampah plastik, nanti lumayan dapat tumbler. Ada block note juga nih buat yang nyatet-nyatet, yang suka nulis. Ya. Seru ya, ini hardcover, jadi dapat block note juga. Dan bagi teman-teman nanti yang lainnya juga bisa berpartisipasi tadi untuk bertanya, atau yang masih pengen kenalan juga bisa chat di grup. Oke, tata tertibnya itu pastikan perangkat audio terhubung dengan baik dan terdengar jelas. Teman-teman bisa pakai headset gitu. Kemudian selama sesi berlangsung harap di mute gitu mikrofonnya agar juga tidak terjadi feedback atau kendala teknis terkait audio. Dan bagi penanya nanti seperti yang saya sampaikan, silahkan cukup chat di grup saja. Nanti saya akan bacakan komentar dan juga pertanyaan teman-teman. Kemudian nanti saya selaku moderator akan menyampaikan pertanyaan para penanya atau para peserta kepada narasumber kita dan juga penanggap diskusi. Dan yang terakhir nih yang nggak kalah penting, bagi penanya terpilih akan mendapatkan merchandise dari Unala. Gitu. Nah, saya mau kenalin sedikit nih. Mungkin tadi saya sempat baca beberapa pesan yang ada di grup Unala Talk gitu. Unala ini apa gitu, kemudian kok bikin acara diskusi gitu, kemudian baru dengar, mungkin lebih sering taunya familiar dengan nama universitas gitu ya. Jadi kita merupakan program layanan ramah remaja di Yogyakarta yang bermitra dengan saat ini 43 dokter dan bidan swasta. Kita menyediakan layanan ramah remaja. Layanan ramah remaja itu apa? Seperti yang saya share atau saya tayangkan di sini. Yang jelas dokter dan petugas layanannya tidak menghakimi remaja. Jadi jangan khawatir, kita juga punya layanan yang dokter dan bidannya ini sudah dilatih untuk memberikan konseling kesehatan yang ramah dengan remaja dan tidak menghakimi perilaku remaja. Dan berkomitmen menjaga kerahasiaan klien, jadi teman-teman remaja bisa sangat nyaman gitu untuk konseling kesehatan di Unala, berkompeten secara medis pastinya, kemudian layanannya mudah diakses secara waktu, jam prakteknya maupun secara lokasinya. Nah, kita punya layanan konsultasi online, jadi silakan teman-teman yang dari luar kota Jogja, jangan khawatir, teman-teman bisa konsultasi kesehatan juga nih. Apalagi kita lagi dibatasin ya untuk nggak sering-sering buat keluar rumah gitu. Kalau bisa stay di rumah aja. Teman-teman bisa cek di WhatsApp Unala, di customer line Unala di 0811 2555 390. Di sana ada dokter mitra Unala yang akan menjawab pertanyaan kalian. Nggak cuma soal kesehatan reproduksi, kesehatan remaja secara umum, atau bahkan tanya soal COVID, atau misalkan curhat, atau lagi galau, butuh teman cerita, boleh tanya ke dokter mitra Unala, karena kita sudah melatih para dokter dan mitra kita untuk bisa memberikan pelayanan yang ramah untuk remaja. Nah, yang paling nggak kalah pentingnya juga nih, kita juga selalu dihubungkan di dunia virtual melalui media sosial dan juga website. Jadi silahkan untuk tetap terhubung dengan Unala, apalagi kita di sesi di bulan-bulan ini akan sering ada diskusi online. Jadi teman-teman bisa pantengin Instagram. Jadi silahkan teman-teman bisa cek di Unala ID atau Unala Youth di Instagram kita dengan nama yang sama di Twitter dan Facebook. Jadi kita sering share sesi-sesi diskusi seperti ini dengan narasumber yang nggak kalah menarik, dengan informasi yang terkini gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk jangan lupa follow. Oke. Dan selanjutnya, tanpa berlama-lama, sepertinya
saya akan mengenalkan narasumber kita yang pertama. Gitu, ada Dr. Alimatul Kiptiah selaku Komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia. Beliau menjadi narasumber kita pada sore ini dan beberapa kali sudah diundang juga ke acara-acara Unala untuk nggak cuma bicarakan soal gender, tapi juga soal tantangan perempuan atau misalkan apa aja sih situasi yang dihadapi oleh perempuan saat ini, baik remaja yang juga mungkin saat ini kita juga terhubung di dunia digital gitu ya, jadi mungkin sangat rentan juga nih mengalami kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya akan bacakan profil singkat beliau. Dr. Alimatul Kiptiah merupakan dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga sejak 1996. Beliau aktif di pimpinan Pusat Aisyah dan Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terakhir, pendidikan terakhir beliau di S3 University Western Sydney, Australia. Beliau juga seorang peneliti, seorang pengajar, dan menekuni persoalan feminis, gender, komunikasi, dan seksualitas. Nah, beliau juga sudah banyak menerbitkan karya ilmiah dan juga aktif menulis juga. Itu teman-teman bisa cek di website pribadi beliau di www.genderprogressive.com. Jadi ini kesempatan menarik karena beliau sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk Dr. Alimatul. Jadi silahkan buat teman-teman untuk berdiskusi. Oke, ya nggak usah berlama-lama lagi. Saya akan mengundang Dr. Alimatul Kiptiah, Bu Alim, jadi sepertinya sudah tersambung. Halo Bu Alim, bisa mendengar saya? Oke, Bu Alim. Tadi sepertinya sudah masuk. Oke, sambil menunggu beliau, saya akan membacakan beberapa pesan teman-teman. Oke, sudah sharing screen. Halo Bu Alim. Oke. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Alim, ya bisa dengar saya, Bu? Ya, dengar jelas. Maaf tadi sedikit ada teknis persoalan. Nah, terima kasih Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu di sore ini. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya. Sekarang ini ya Bu, work from home ya Bu? Ya. Oke, jadi gini Bu, di sore hari ini kita lagi-lagi ngomongin soal gender, tapi dalam situasi yang berbeda. Ini terkait kekerasan terhadap perempuan di situasi pandemi COVID-19 naik atau turun. Saya sempat share sempat searching sih kemarin-kemarin, ternyata ini naik atau turun ya trennya, karena kekerasan domestik atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, pasti mungkin akan naik nih karena orang-orang akan lebih sering di rumah gitu, yang tadinya aktif di luar, bekerja di luar, meluangkan waktu di luar rumah gitu, sekarang harus lebih banyak waktu di rumah. Nah, ini mungkin situasi yang cukup riskan bagi perempuan untuk rentan mengalami KDRT, tapi juga teman-teman yang masih harus keluar di ruang publik, mungkin juga tetap mengalami risiko mengalami kekerasan terhadap perempuan. Apalagi kalau jalanan sepi, sekarang orang banyak jalan ditutup gitu ya, mungkin juga sama rentannya. Nah, mungkin dari diskusi awal ini, saya waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Alim. Bu Alim bisa mulai untuk sharing informasi, mungkin 10-15 menit. Semoga cukup ya Bu waktunya. Silakan Bu Alim, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Tantri ya. Saya akan mulai saja supaya efektif waktunya ya. Oke, ini tadi sudah diperkenalkan biodata saya. Nah, kalau kita bicara tentang COVID
COVID-19 itu memang ada dampak positif dan ada dampak negatif ya, terutama kalau kita melihat dari dampak non-medisnya. Kalau dampak medisnya jelas sekarang sudah sejak awal ada sampai sekarang tidak pernah berhenti diberitakan, diinformasikan ya, dikampanyekan tentang dampak non-medis. Dampak medis ya. Nah, dampak non-medisnya ini yang masih kurang perbincangan ya. Mungkin kita senang-senang dulu terkait dengan dampak positif ya terkait dengan COVID-19 ini ya. Secara lingkungan akan menjadi ramah lingkungan karena mengurangi emisi pabrik, transportasi, kemudian udara, polusi jadi bersih gitu ya. Kemudian bagi keluarga yang dapat memanfaatkan dengan baik, maka akan terjadi kelekatan keluarga semakin baik gitu kan. Kemudian quality time juga bisa dimaksimalkan. Yang terjadi sekarang juga karena keterbatasan ada peningkatan kreativitas ekonomi, ya. Hampir WA kita, medsos kita dipenuhi dengan berbagai macam kreativitas jualan ekonomi karena keterbatasan yang ada, dan juga meningkatkan kualitas dan kapabilitas pembelajaran dan cara kerja online, ya. Ini secara positifnya. Namun secara negatifnya ya kebijakan pemerintah terkait dengan bekerja dan belajar dari rumah terutama itu itu berdampak ya terutama terkait dengan KDRT gitu. Kalau kita lihat kajian-kajian di negara-negara lain bahwa selama COVID-19 itu ada peningkatan KDRT. Namun demikian perlu kita kritisi juga, peningkatan itu bisa disebabkan karena tertundanya layanan, ya, layanan perceraian dan kekerasan yang ada sehingga meningkat karena menumpuk gitu ya. Tetapi juga memang terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga yang disebabkan segala macam kebijakan daripada COVID-19 yang ada gitu. Nah, dari pemikiran saya, paling tidak ada 5 macam pemicu KDRT di tengah COVID-19 ini. Yang pertama secara fisik ya, fisik itu kita di rumah ini, walaupun di rumah saja, itu bisa jadi gampang capek. Gampang capek ini bisa disebabkan karena belum adanya kesadaran dari pasangan dan anggota keluarga terkait dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, sehingga untuk perempuan itu menjadi semakin capek gitu, apalagi gender stereotipi itu masih menguat di masyarakat bahwa kalau kembali ke rumah itu adalah urusan perempuan gitu ya. Jadi ibaratnya bagi keluarga yang konservatif ya, ini untuk perempuan pada saat kebijakan stay at home ini sudah jatuh ketimpa tangga, entek ngamek kurang golek kalau orang Jogja ya. Jadi capek banget gitu untuk perempuan. Nah, yang kedua juga terkait dengan stres ya. Stres ini bisa dipicu oleh kecemasan tentang ketidakjelasan pekerjaan bagi pekerja-pekerja informal tadi gitu ya, atau yang sudah kreatif ekonomi, iya nak payu, kalau nggak payu gimana gitu kan. Lalu kemudian juga terkait dengan pengasuhan mendadak menjadi guru semua mata pelajaran ya, ini juga tidak gampang. Apalagi dengan online itu juga tidak semua orang tua itu melek media, melek digital gitu. Nah, secara profesional, karena pekerjaan itu dibawa ke rumah, ya itu kadang-kadang memperlakukan pasangan dan anggota keluarga itu kayak bawahannya gitu. Dia lupa kalau dia sedang bekerja di rumah gitu ya. Kemudian secara ekonomi banyak pengeluaran, ya listrik membengkak walaupun kelihatannya kan nggak kemana-mana, mestinya kan tidak terjadi pembengkakan, enggak gitu ya. Ini setelah di rumah itu listrik semakin banyak, makan juga tambah, pulsa membengkak gitu kan. Sebenarnya banyak pengeluaran rumah tangga tetapi penurunan income. Nah, kemudian masalah seksualitas ya. Masalah seksualitas ini menjadi persoalan juga tentang pemicu kekerasan gitu. Kalau dalam konsep KDRT bisa jadi yang biasanya anaknya banyak yang mondok, banyak tempat banyak kamar yang tersedia. Nah, sekarang karena semuanya kembali ke rumah, anaknya banyak sehingga waktu private-nya berkurang. Atau kalau yang konsepnya adalah perempuan ya, misalnya
karena kurang ketemu ya, jarang ketemu, maka kemudian kekerasan seksual online itu jadi meningkat gitu ya. Karena penyalurannya adalah lewat online itu gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara tadi kekerasan seksual, ya mungkin teman-teman sudah tahu tentang apa itu definisi kekerasan seksual. Kalau kita lebih spesifik kepada arah terkait dengan kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh dan hasrat seksual seseorang, juga fungsi reproduksi, baik itu secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan dia tidak mampu memberikan persetujuan dengan keadaan bebas, dan juga karena ada ketimpangan relasi dan gender, dan itu bisa mengakibatkan kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, dan juga ekonomi, sosial, budaya, dan politik gitu. Intinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak atas kehendak kita lah gitu ya, yang terkait dengan tubuh dan hasrat seksual. Nah, kalau kita lihat di RUU PKS ya, itu kita definisikan kekerasan seksual itu ada 9 macam bentuk kekerasan seksual ini, yang mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan ya, baik dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, kemudian ini pemaksaan perkawinan apa nih tadi ya, kemudian pemaksaan pelacuran, ini pemaksaan aborsi nomor 4 hapus tadi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan juga penyiksaan seksual. Ini kalau kita bicara tentang kekerasan seksual. Nah, saat ini yang terkait dengan COVID-19 itu disinyalir yang bukan konteks KDRT itu penyiksaan seksual, kekerasan seksual ini secara online itu meningkat gitu ya. Ini masih dilakukan penelitian sehingga kita belum bisa menyimpulkan. Oke, ini berbagai macam kekerasan seksual yang basis cyber ya. Ada cyber hack, impersonation, cyber harassment, macam-macam. Ini ada 12 macam kekerasan seksual online yang nanti bisa kita cermati bersama, kita diskusikan tentang 12 macam kekerasan seksual online ini gitu. Nah, artinya dengan memahami 9 macam kekerasan seksual online ini, karena kita misalnya ya untuk para remaja itu kan jarang ketemu dengan pacar, jarang ketemu dengan teman dekat itu ya. Bisa jadi kemudian itu ada persoalan-persoalan penyaluran hasrat seksual itu melalui online yang bisa jadi salah satu daripada bentuk yang kita bicarakan ini, yaitu dari 12 macam bentuk kekerasan atau kejahatan seksual online ini. Nah, tadi saya juga melihat data yang disampaikan oleh dari Unala ya, yang ini data Komnas Perempuan 2019 yang kita launching bulan kemarin, bahwa sangat tinggi kekerasan yang terjadi, dan kekerasan seksual itu juga angkanya tinggi sekali ya. Jadi kalau kita lihat itu nomor 2 setelah kekerasan fisik itu adalah kekerasan seksual gitu. Ada di ranah personal, komunitas, dan juga ada di ranah negara. Nah, kemudian bagi korban KDRT, rumah bukan tempat yang aman. Ini persoalannya ya. Jadi kalau belum COVID-19 aja, rumah itu bukan tempat yang aman bagi korban KDRT. Apalagi sekarang dengan kebijakan stay at home, bisa kebayang. Misalnya ya, kalau ada persoalan misalnya bisa nelpon dokter Unala ya, atau teman-teman Unala, tapi kan dia tetap di rumah, dia tidak bisa pergi kemana kan begitu ya karena COVID-19 ini. Apalagi banyak forum lembaga layanan itu yang yang belum buka untuk menjadi rumah aman gitu ya, yang saat gitu. Lah pelakunya, nah ini kenapa di rumah itu menjadi tidak aman? Ya karena pelakunya adalah orang-orang dekat. Yang ini mungkin untuk yang remaja karena pacar, maka ini kemudian dimungkinkan kekerasan seksual online itu tinggi. Karena pelaku kekerasan personal itu adalah kebanyakan pacar gitu ya. Nah, kalau KDRT ini adalah ini jenisnya ya. Ini pelakunya, ini jenisnya itu ada incest, ini tinggi ya. Yang ini juga dilakukan oleh keluarga.
Nah, ini teman-teman sekalian, jadi kalau di Komnas Perempuan itu sampai hari ini belum bisa melaporkan naik atau turunnya. Kami sedang melakukan survei, mohon dibantu nanti, dan insya Allah tanggal 5 akan kita selesaikan surveinya. Ini tadi 1 hari kemarin sudah 800, siang sampai ini tadi sudah ada 1.300-an survei yang sudah masuk. Kita harapannya ya kita bisa sampai 5.000 pengisi gitu ya, untuk kemudian bisa kita olah sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaporkan naik atau turun sesuai dengan tema diskusi kita sore hari ini. Nah, hambatannya saat ini ya, walaupun sudah ada kayak ini tadi Unala sudah mengumumkan ada jadwal layanan, ada jadwal pengaduan gitu ya. Tetapi juga sebenarnya ada pembatasan layanan dari lembaga layanan korban ya. Karena tutupnya rumah singgah atau rumah aman yang dikelola oleh negara. Kemarin kita ngobrol atau diskusi dengan KPPA, dia punya kegiatan yang ke-10 itu aktivasi rumah rujukan. Saya pikir itu rumah rujukan untuk KDRT, tapi ternyata rumah rujukan adalah yang dimaksudkan terkait dengan kalau ada isolasi mandiri itu. Jadi masih yang sifatnya juga kesehatan gitu, bukan yang sifatnya persoalan-persoalan KDRT ini gitu. Oke, nah sekarang bagaimana tipsnya pencegahan KDRT? Ya, mengimplementasikan nilai-nilai kesalingan dalam mengurus pekerjaan domestik dan pengasuhan. Ya, jadi jangan biarkan perempuan atau istri itu capek sendiri. Ya, jangan biarkan ibu itu capek sendiri. Namanya pekerjaan pengasuhan dan rumah tangga itu bukan pekerjaan yang dilakukan dengan alat reproduksi, tapi itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, ya, dengan kaki ataupun juga dengan alat yang lainnya atau pikiran ya kalau terkait dengan menemani anak belajar, sehingga itu semua anggota keluarga, suami, istri, bapak, ibu itu punya gitu. Itu harus ada kita perubahan yang mendasar ya tentang mindset bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan itu bukan pekerjaan perempuan atau ibu atau istri gitu. Lalu juga terkait dengan penyelesaian tadi supaya tidak terjadi krisis ekonomi, mungkin juga perlu memprioritaskan ya pembelian-pembelian yang pokok, mengurangi beli rokok gitu ya. Pembelian-pembelian pokok itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Pemahaman bahwa kerja di rumah itu juga memungkinkan turunnya target dan turunnya capaian. Bagi orang perfeksionis ini menjadi persoalan menurut saya, karena kadang-kadang pengennya itu seperfect mungkin gitu ya, tapi lupa bahwa kita sedang bekerja dari rumah yang kadang-kadang teman diskusinya itu sangat terbatas. Sementara kalau kita mau ngajak diskusi dengan pasangan atau anak, belum tentu nyambung apa yang sedang kita diskusikan karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan profesional. Memanfaatkan waktu untuk penanaman nilai-nilai keluarga yang positif dan egaliter ya, dan juga mengelola keterbatasan itu menjadi keberkahan. Jadi bagaimana mengelola wabah itu menjadi sebuah berkah ya. Itu saya pikir sesuatu yang sangat penting untuk kemudian diupayakan. Nah, ini beberapa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kita sudah melakukan kampanye melalui medsos terkait dengan isu KTP, khususnya ranah KDRT ya. Kemudian juga survei KTP, kekerasan terhadap perempuan selama masa isolasi atau COVID. Tolong ini dibantu teman-teman semuanya dan di-share ke semua pihak ya. Karena kalau sebisa mungkin kita akan mendapatkan variasi responden yang beragam baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas gitu. Mohon bantuannya untuk teman-teman semuanya ikut mengisi. Lalu kita juga sudah membuat rekomendasi kebijakan hak konstitusional hak perempuan ya, tentang kebijakan hak konstitusional perempuan dalam penanganan COVID-19 gitu. Walaupun perlu sangat kita kritisi ya, gugus COVID-19 ini sangat maskulin, bahasa yang digunakan pun juga maskulin ya. Kita sedang perang, ada garda depan, ada kemudian tameng-tameng dan sebagainya. Jadi bahasa yang digunakan tuh bahasa-bahasa maskulin gitu. Dan menurut kabar Kementerian KPPA itu baru sedang akan diikutkan untuk menjadi gugus
kerja COVID-19 setelah kemudian 1 bulan lebih kita mengalaminya gitu ya. Jadi memang masih banyak hal yang perlu kita kritisi terkait dengan bagaimana keterlibatan pemimpin perempuan di dalam penanganan COVID-19 ini. Walaupun menurut saya banyak hal dan luar biasa sekali komunitas-komunitas perempuan itu tanpa harus masuk gugus ya, satgas atau apa, mereka sudah banyak bergerak untuk kemudian melakukan yang terbaik untuk menghadang COVID-19 ini supaya tidak menyebar lebih jauh gitu. Dan terima kasih atas perhatiannya, nanti kita akan diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Alim. Saya coba menyoroti beberapa hal. Ternyata di rumah itu bukan jadi ruang yang aman, ruang yang aman bagi korban KDRT. Ternyata di situ ternyata ada relasi kuasa gitu antara pelaku dan korban. Apalagi ada di situasi di rumah aja atau work from home gitu ya. Kemudian, nah yang menarik ini tadi kekerasan dalam pacaran, karena juga ternyata di teman-teman remaja, ini Unala juga sering ngadain diskusi, banyak remaja itu juga yang belum familiar tentang kekerasan dalam pacaran dan belum bisa mengidentifikasi, jangan saya jadi korban atau malah jadi pelaku. Apalagi sekarang ada physical distancing gitu. Jadi mungkin di tantangan sendiri, jangan-jangan kekerasan tersebut terjadi secara cyber gitu ya, karena orang nggak bisa ketemu, tapi juga lewat video call atau lewat messenger gitu ya. Jadi jangan-jangan ini beralih ke cyber gitu ya, kekerasan dalam pacaran ini. Atau memang sebelumnya memang sudah banyak terjadi. Dan kekerasan fisik menempati urutan pertama, diikuti dengan kekerasan seksual. Contoh-contohnya tadi ada incest dan perkosaan, tadi saya sempat menyoroti grafiknya, itu jumlah yang cukup banyak gitu. Oke, saya mulai meminta teman-teman untuk yang punya pertanyaan bisa chat di Zoom group chat, dan nanti mungkin beberapa audiens tadi izin share Ibu Alim untuk berbagi slide-nya gitu ya. Saya akan ke penanggap diskusi kita. Ada juga teman saya ini dari Unala. Saya akan mengenalkan teman saya yang masih muda juga gitu. Saya akan bacakan CV-nya. Namanya bagus banget nih. Ya, kita lihat ya. Ada Mbak Putri Katulistiwa. Bentar ya, Mbak Putri Katulistiwa ini sebagai Sexual Reproductive Health Officer Unala, itu punya pengalaman kerja yang cukup banyak gitu, sejak tahun 2004 bahkan beliau sudah aktif di isu remaja, dan juga sering mendampingi juga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap remaja gitu ya. Beliau juga aktif gitu dengan jejaring-jejaring baik LSM ataupun dengan komunitas-komunitas remaja. Jadi awet muda ini Mbak Putri Katulistiwa. Oke, mungkin itu Mbak Putri bisa sharing atau menanggapi diskusi kayak mungkin situasi global gitu ya, di nasional gitu. Tapi mungkin kalau di lokal kita di Jogja atau mungkin nanti di Unala sendiri seperti apa, karena kita punya layanan konsultasi online gitu, atau di yang manajemen kasus Unala gitu, seperti apa sih situasinya saat ini atau selama ini yang dihadapi oleh teman-teman remaja perempuan. Oke, untuk Mbak Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo, selamat sore semua. Sebetulnya saya lebih ke, jadi kalau ngelihat paparan dari Bu Alim tadi, sebetulnya memang sangat banyak banget kasus-kasus yang terjadi di teman-teman remaja maupun khususnya remaja perempuan, dan juga bagaimana di situasi ini tuh kita jadi kayak harus ketemu sama orang-orang yang misalnya kita adalah punya potensi menjadi korban di rumah. Nah, saya ingin sedikit ada slide. Jadi sebetulnya kenapa sampai terjadi ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam keluarga, memang kalau kita mau melihat
apanya ya, dasarnya itu ada problem soal relasi kuasa di dalam keluarga gitu. Nah, kalau kita bicara relasi kuasa di dalam keluarga, maka jadi misalnya dari awal kita harus memahami betul bagaimana kita membangun sebuah kesetaraan gender di dalam keluarga. Misalnya saya 2 bersaudara, saya perempuan dan adik saya laki-laki misalnya. Bagaimana kemudian pembagian peran itu sudah diterapkan dari sejak kita kecil oleh orang tua kita. Nah, karena kita itu dari lahir kita sudah dari kita lahir aja konsep patriarki itu sudah ada. Jadi misalnya dari soal pembedaan soal gelang, warna pink, warna biru, kemudian kalau laki-laki dominan laki-laki nggak dikasih warna pink karena itu adalah warnanya perempuan. Nah, jadi dari pembedaan itu saja itu tuh sudah akan sangat mempengaruhi bagaimana peran laki-laki dan perempuan itu sangat dibedakan. Nah, belum lagi kalau saat ini sih sebetulnya kita misalnya ya, ini kan masih dalam rangka memperingati Hari Kartini gitu ya. Bagaimana sebuah gagasan dari seorang perempuan untuk emansipasi perempuan gitu. Bagaimana perempuan itu punya hak yang sama dengan hak yang dipunyai oleh laki-laki. Nah, tapi pada kenyataannya sebetulnya itu juga tidak sepenuhnya hari ini semua perempuan itu bisa mengalami atau bisa mendapatkan akses terkait dengan isu emansipasi perempuan. Tapi itu sudah luar biasa banget gagasan yang digagas oleh RA Kartini. Nah, tinggal bagaimana kita hari ini bisa mengimplementasikan. Saya share soal, jadi ada problem di mana kita sering dengar kata gender, setara gender, bahkan sampai ada penganggaran berbasis gender, terus kemudian program berbasis. Kemudian salah memahami gender itu sendiri apa, kemudian kesetaraan itu apa, partisipasi berbasis adalah hanya menghitung berapa laki-laki, berapa perempuan, atau misalnya perempuan dibuat lebih banyak untuk mendapatkan lagi programnya adalah program domestik. Jadi misalnya paket-paket pelatihan yang itu terkait jahit. Bicara programnya sudah diperuntukkan untuk perempuan, tetapi justru lagi dengan ya sama aja gitu. Oke, sebentar teman-teman, mungkin karena ada kendala teknis, jadi kita tunggu Mbak Putri untuk tersambung kembali, sambil mungkin saya sampaikan kepada teman-teman yang baru gabung, bisa mengikuti dulu sesi yang sedang berjalan. Kita lagi ada sesi pembicara kedua dari Unala sendiri. Kemudian teman-teman yang tadi sudah menyimak diskusi kita di sesi awal, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di grup chat Unala, gitu ya. Sepertinya pembicara kita sudah kembali. Oke, sambil menunggu beliau. Nanti beberapa pertanyaan sudah masuk. Oke, halo Mbak Putri. Oke, sepertinya belum masuk. Oke. Oh ya udah, oke. Ya, silakan. Udah, silakan. Oke. Nah, jadi ada problem itu dari awal gitu. Bagaimana soal pemahaman gender, dan pasti itu akan berdampak pada bagaimana kita akan bagi peran di dalam keluarga. Nah, saya hanya bayangin misalnya saya tinggal atau saya saat ini tinggal dengan keluarga yang sangat patriarki, kamu bisa bayangin aja bagaimana perempuan pasti akan punya beban hal juga bekerja. Nah, misalnya contohnya aja, ketimpangan yang sering terjadi
Nggak bisa. Misalnya, oke, sebentar. Sudah ya. Nah, misalnya aja yang sering terjadi adalah yang pertama, nah ini ada ini sih satu potret aja, misalnya perempuan menggambarkan bagaimana perempuan juga bekerja, tapi juga perempuan dibebani wilayah domestik. Nah, memang di sini nggak digambarin laki-lakinya, tetapi ini tentu menjadi mereka kalau masih punya anak kecil itu akan jadi misalnya harusnya dia sudah mulai ujian, dia harus ngasih online gitu, sekolah online, tapi anaknya nangis. Kemudian si bapaknya laki-lakinya dominan, nanti akan terjadi cekcok. Kemudian itu kalau sekedar cekcok, tapi kalau sampai pada penanganan fisik, misalnya ada kekerasan fisik, nah tentu aja itu akan menaikkan angka KDRT. Kemudian yang kedua, marginalisasi perempuan. Nah, misalnya di dalam perempuan, tapi kalau misalnya nih di dalam keluarga gitu ya, ada pembedaan-pembedaan tertentu karena ini anak laki-laki dan ini anak perempuan itu menjadi berbeda. Kemudian stereotip, misalnya contohnya aja, di situasi ini akan sangat punya resiko besar bagaimana tingkat stres akan menjadi lebih tinggi. Contohnya aja, biasanya kita kalau di rumah kita stres, kita keluar, kita ketemu teman, kita nongkrong segala macam. Nah kalau ini nggak, dari bangun pagi sampai mau tidur lagi itu ketemunya sama orang yang sama, misalnya orang tua, saudara, sepupu yang misalnya satu rumah, nah itu sama. Nah kita nggak punya alat, kita nggak punya ruang untuk keluar dari situasi itu karena situasi pandemi ini. Nah mungkin aja ini ada, kadang kita suka bete sama keluarga kita sendiri karena suka ngasih label-label negatif. Ngasih label negatif. Misalnya contohnya ngasih label negatif tuh gini, kamu suka ngebully, jadi kita suka dibully. Nah, jadi situasi itu akan jadi bikin lebih sangat sensitif buat kita yang karena kita masih di rumah. Kemudian diskriminasi, kalau di contoh besarnya perlakuan yang membedakan, merugikan terhadap seseorang yang sekelompok orang karena jenis kelamin gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau di dalam keluarga nih anak perempuan seringkali mendapat kesempatan nomor 2 untuk sekolah, untuk daripada laki, misalnya aja kebetulan sekolah tapi yang diprioritaskan item. Nah, bukan dengan cara nggak bisa, orang tuh lama-lama akan nyimpan dan nanti ujung-ujungnya bisa sampai terjadi kekerasan secara fisik. Nah, kemudian yang terakhir, kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya hanya mengambil contoh beberapa waktu yang lalu, salah satu bidan dari Unala itu dapat klien gitu, klien yang konseling, tetapi awalnya dia punya keluhan di salah satu bagian tubuhnya, ada luka gitu. Nah, ternyata setelah digali dan juga ingin mendapatkan perlindungan gitu, ternyata dia adalah korban kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Nah, bayangin aja di situasi biasa saja yang dia bisa ke sekolah, dia bisa ketemu teman-temannya, dia bisa curhat ke gurunya, dia bisa curhat ke temennya, dia jadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, di situasi COVID ini di mana dia harus stay bareng sama pelaku, maka kemungkinannya akan jadi lebih besar dia akan mendapat kekerasan-kekerasan baru. Itu baru bicara kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Belum lagi kalau kita menemukan kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat yang ada di dalamnya. Misalnya
mungkin kita nggak pernah minta ya, tapi atau kita nggak pernah masa sih itu terjadi? Ya itu bisa terjadi. Beberapa kasus misalnya ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya, omnya yang ada yang tinggal bareng, atau oleh simbahnya, atau oleh bapaknya kandung, bapak tiri, atau oleh ibunya sendiri gitu. Nah, jadi potensi di kondisi biasa saja kalau dia sudah pernah dapat kekerasan seksual di lingkungan rumah, apalagi di situasi pandemi ini, dia punya resiko pasti 2 kali lipat dibandingkan biasanya gitu. Jadi sebetulnya sampai pada kasus-kasus KDRT itu karena kemudian kita ini memang di dalam konteks pemahaman gendernya kita itu masih banyak yang tidak memahami soal kesetaraan gender. Kalau misalnya sejak awal kita paham tentang kesetaraan gender, maka kita tahu masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Jadi kalau pas pandemi ini ya pembagian perannya jelas. Siapa yang akan bersihin ini, siapa yang mau masak, siapa yang mau nyuci, siapa yang mau, itu jelas. Kalau misalnya enggak, yang terjadi semuanya akan dibebankan kepada perempuan. Tentu kita nggak mau gitu. Mungkin itu Mbak Tantri dan Bu Alimatul. Saya suka sekali dengan paparan Bu Alimatul. Ini 2 kali ya Bu ya kita ketemu lagi. Ya terima kasih Mbak Tantri dan Bu Alimatul. Oke, terima kasih Mbak Putri Katulistiwa yang juga share gitu tentang kekerasan berbasis gender, utamanya yang juga mungkin beberapa kali atau sering kali ditemukan di layanan Unala, kaitannya di antara kelompok remaja. Dan kita sudah ada banyak pertanyaan ini, saya mungkin coba bacakan 3 pertanyaan dulu untuk Bu Alim bisa bantu menjawab. Yang pertama tadi terkait survei gitu, ada yang bertanya sampelnya diambil di beberapa kota dengan range atau kelompok usia berapa saja. Kemudian yang kedua nanti bisa dibantu dengan Mbak Putri nih untuk menjawab cara membangun komunikasi dan hubungan yang setara dengan pasangan yang belum menikah alias mungkin yang masih pacaran gitu ya, atau gimana sih cara membangun komunikasinya dan biar hubungannya juga setara gitu untuk menghindari kekerasan dalam pacaran. Kemudian ada yang nanya juga nih, yang ketiga, faktor utama banyak remaja atau masyarakat yang mengalami dan merasa bahwa pandemi ini tuh situasi yang nggak mengenakan tuh faktornya apa saja. Itu mungkin 3 pertanyaan awal, jadi saya ulangi. Yang pertama mungkin terkait survei, Bu Alim, sampelnya diambil di berapa kota dan range umur berapa, gitu. Silahkan Bu Alim. Terima kasih Mbak Tantri dan juga terima kasih Mbak Putri. Mungkin screenshot-nya bisa di-stop ya. Oke. Yang pertama terkait dengan survei ya, yang dilakukan oleh Komnas Perempuan itu kita secara umum remaja dan yang berkeluarga ya, karena itu kan kalau survei yang sedang kita lakukan terkait dengan bagaimana dinamika persoalan-persoalan keluarga di tengah COVID-19 ini, sehingga respondennya adalah orang-orang dewasa. Kemudian targetnya sih ya kita nggak terlalu muluk-muluk ya, tapi insya Allah akan melampaui target ya. Kalau targetnya itu hanya sekitar 2.000 dari 12 provinsi, tapi kemarin 1 hari aja sudah 860, kemudian ini 1,5 hari sudah sampai 1.200 ya. Kalau kemudian saya sampaikan, ya udahlah kita targetnya 5.000 lah, gitu, sehingga akan bagus datanya gitu ya. Oleh karena itu kalau nanti ya data, sehingga datanya bisa kita pakai untuk acuan untuk merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah gitu. Nah, kemudian saya mungkin juga akan bantu beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Misalnya tadi ada pertanyaan yang hampir sama terkait dengan bagaimana membangun komunikasi yang setara sebelum menikah dan juga bagaimana cara ngedate yang equality ya. Itu yang seperti apa gitu ya. Nah, perlu kita punya list ya, kalau mau ketemu, mau ngobrol dengan orang yang kita prospek untuk jadi pasangan kita, itu perlu kita list. Apa-apa saja yang perlu kita bicarakan, jangan yang romantis-romantis saja gitu ya.
Ya bicara romantis boleh lah gitu ya. Tetapi perlu kita bicarakan masalah 4 ranah itu, yaitu ranah produksi, reproduksi, publik, dan domestik. Itu gimana itu? Ya, gimana itu ya cara perspektif mereka begitu. Sehingga disitulah bargaining power-nya di situ. Jangan bargaining power-nya malah sudah menikah baru bargaining power, sudah terlanjur menikah aja. Malah baru ngobrol, baru apa itu ibaratnya tawar menawar gitu ya. Kalau bisa kesepakatan itu justru dibangun sebelum menikah itu gitu. Ya kalau memang nggak pakai istilahnya pacaran ya atau ta'aruf lah bahasa agamanya, yaitu adalah di surat perjanjian pernikahan itu ya. 1, saya tidak mau dipoligami. 2, kalau dipoligami berarti saya berhak untuk gugat cerai misalnya kan. Misalnya loh ya. 3, pekerjaan rumah tangga bareng-bareng. 5, saya boleh bekerja di publik misalnya gitu-gitu. Itu perlu dibicarakan. Jadi ada list, harus terbuka masalah seksualitas, saling belajar bersama misalnya kayak gitu. Sehingga itu menjadi list-list yang harus kita komunikasikan, dan kita memang harus mempunyai komunikasi yang asertif. Yang sering saya sampaikan itu kalau kita komunikasi itu ini kan untuk long lasting relationship ya. Bukan sekedar kita berkomunikasi dengan tamu yang kita perlu memuliakan dia selama 3 hari, setelah itu terserah gitu ya. Itu bukan itu, menikah bukan untuk 3 hari, atau pacaran bukan untuk 3 hari, tapi long lasting. Karena itu ya kita harus punya cara strategi komunikasi yang asertif. Jangan pakai filosofi lilin, yaitu menerangi orang lain tapi diri kita hancur lebur. Jangan itu gitu. Yaitu untuk value krim dari fahu tadi boleh lah gitu ya, ngempet randuwe gula tetap utang ke gula golek ke minuman tetangga itu mungkin boleh lah untuk 3 hari dok, karena memang kita memuliakan tamu ya. Tapi kalau untuk relasi yang jauh nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus mempunyai komunikasi yang asertif, yaitu kita dapat menyampaikan perasaan kita dengan bahasa yang sopan dan halus tanpa harus menyakiti dia gitu. Jadi istilah orang Jogja itu menang tanpa ngasorake. Ya, artinya kita ide-ide kita itu bisa didiskusikan tetapi tanpa harus merendahkan pasangan kita. Ya, tapi harus sesuatu yang dengan bahasa-bahasa yang bijaksana gitu ya. Wah, aku tuh seneng banget deh kalau seandainya membayangkan suamiku besok itu ketika aku menyusui malam hari tiba-tiba ada dikirimi roti tawar dan susu, ya Allah subhanallah enaknya. Misalnya kayak gitu loh. Jadi pakai bahasa-bahasa yang wah gitu ya. Itu kan orang masuk ben kita udah nikah jenengan kudu gini-gini ya. Itu ya orang ya kayak diharus-haruskan gitu ya. Rasanya ya juga nggak mau gitu loh. Jadi kita pakai analogi, pakai seandainya gini-gini gitu. Atau wah ini ada artikel bagus deh gitu ya. Ada artikel yang bagus tuh. Itu loh kayaknya websitenya Bu Ali www.genderprogressive.com tuh banyak deh yang bicara tentang keharmonisan keluarga. Kayaknya coba yuk kita baca bersama misalnya gitu ya. Bacalah itu yang tulisan saya terkait dengan intervensi malaikat dalam hubungan seksual misalnya ya. Sebelum menikah itu saya pikir wajib itu membaca itu tentang supaya tidak didalil-dalili yang kemudian jadi halal tapi nggak aman gitu hubungan seksualnya ya. Itu saya rekomendasikan untuk itu bahan diskusi dengan pacarnya nanti, yaitu judulnya intervensi malaikat dalam hubungan seksual. Waduh, ini malaikat kayak nggak punya gawean aja kita melakukan hubungan seksual sampai ada diintervensi ya. Tapi kan begitu teksnya gitu kan, sehingga kita harus lawan itu dengan pemikiran-pemikiran yang moderat progresif gitu ya. Oke. Tadi juga ada pertanyaan, kekerasan seksual apa sih yang banyak dialami oleh remaja yang selama ini mengadu ke Komnas Perempuan? Atau dari catahunya, yang paling banyak kalau yang cyber itu adalah revenge porn. Revenge porn itu yang balas dendam. Jadi ketika dulu sedang dekat-dekat gitu ya, seolah-olah ya adalah jiwaku untukmu dan sebagainya. Hati-hati loh. Kita kadang-kadang kalau persoalan tubuh kita, jangan selalu percaya kepada siapapun. Entah itu suami maupun pacar kita, jangan percaya. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok gitu, ya. Kalau masalah tubuh kita loh ya, misalnya sekarang kalau sedang jatuh cinta, yuk kita sedang suami istri making love lalu di video, jangan mau kayak gitu. Ya, walaupun itu mungkin sama-sama suka dan sebagainya, ya saat itu sama-sama suka. Suatu saat itu akan menjadi alat yang sangat membahayakan kita dan biasanya yang
bahayakan, yang dia peras itu adalah perempuan gitu kalau terjadi persoalan gitu. Jadi yang menentukan tubuh kita adalah diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Jangan sampai mau alat-alat teknologi itu menyentuh tubuh kita, terutama bagian-bagian yang sangat private ya. Ini sangat penting sekali karena dalam realitasnya itu tadi mereka gunakan sesuatu yang sangat private itu lalu untuk balas dendam. Revenge porn istilahnya, itu yang kekerasan banyak remaja yang dialami ya, terkait dengan tadi yang ada pertanyaan tadi. Oke, sosialisasi Komnas Perempuan selama ini melalui apa? Ya, ada di medsos Komnas Perempuan dan juga dengan mitra-mitra yang ada kita melakukan sosialisasi tentang isu-isu kekerasan yang berbasis gender dan juga isu-isu tentang kekerasan seksual yang lainnya ya. Kemudian apakah kemudian pelepasan napi itu akan berdampak pada kekerasan terhadap perempuan ya? Menurut saya kadang-kadang lucu ya, kalau di mana itu mana yang didendeni sama banteng itu negara mana itu ya. Kalau di kita ada juga yang ngeden-ngedeni supaya tinggal di rumah itu dengan hantu, di daerah mana itu pakai pocong gitu ya. Nah, ini ada yang di Indonesia itu ngeden apa untuk nakut-nakutin warga supaya tinggal di rumah adalah dengan melepaskan para narapidana sehingga tinggal di rumah sehingga rumahnya aman gitu ya. Misalnya itu kan dari persoalan ekonomi gitu ya, walaupun akhirnya banyak kejahatan di pabrik, penjambretan dan sebagainya gitu kan. Nah, menurut saya sih kita memang belum ada penelitian langsung terkait dengan apakah pelepasan napi itu kemudian meningkatkan KTP gitu ya. Tetapi kalau persoalannya adalah kayak tadi ya, sudah pemicu KDRT tadi saya yang sampaikan di atas tadi, karena stres, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan gitu kan, uring-uringan, lalu lah harus ada kadang-kadang pelepasan rasa mangkel itu. Lah rasa mangkelnya kebetulan yang di situ adalah orang yang dianggap lemah, yaitu perempuan, maka disitulah kemudian bisa meningkatkan tentang kekerasan terhadap perempuan gitu. Oke, saya pikir itu beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan, nanti Mbak Putri akan bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Alim atas jawaban-jawabannya. Sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh audiens gitu ya. Untuk Mbak Putri mungkin bisa ikut menjawab atau membantu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Misalnya ada tips gimana sih menghindari kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online, karena seringkali itu di komentar-komentar Instagram itu bernada seksis atau bahkan melecehkan perempuan, atau perempuan kadang tuh dijadikan objek gitu ya di dalam komentar-komentar di media sosial, mungkin nggak cuma di Instagram aja. Menyambung soal kekerasan berbasis gender tapi yang terjadi di online, mungkin tadi juga bisa menyampaikan juga Mbak Putri terkait apakah Unala mengambil kontribusi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap remaja. Gitu. Silahkan Mbak Putri. Oke. Udah masuk ya? Oke. Ya, sudah. Nah, oke. Kalau saya sih ingin nambahin dikit sih soal gimana sih sebenarnya membangun sebuah komitmen juga sebelum kita menikah. Jadi kadangkala kita itu terjebak pada situasi kamu mau nikah nggak sama aku? Oh mau. Kamu cinta nggak sama aku? Mau gitu. Cinta gitu. Nah saya suka heran di beberapa hubungan yang sejak pacaran bahkan sudah ada potensi kekerasan, tetapi kemudian memaksakan diri untuk tetap berrelasi. Saya nggak tahu apakah mimpinya itu akan berubah karena menikah, tapi saya hanya membayangkan kalau di dalam konteks pacaran saja, kemudian sudah ada kekerasan-kekerasan fisik, psikis, maupun misalnya kekerasan seksual. Nah, siapa yang bisa menjamin perkawinan akan bisa menjamin bahwa justru kekerasan itu tidak akan terjadi? Nah, saya suka heran aja kalau misalnya ada relasi yang sejak pacaran sudah terjadi beberapa kekerasan, tapi kemudian tetap aja kayak jalan tol aja lanjut terus buat kehubungan yang lebih serius. Karena menurut saya satu relasi yang dibangun dengan itikat baik, dengan kesepakatan yang baik saja di dalam sebuah perkawinan itu akan punya resiko juga terjadi clash, terjadi slack, terjadi persoalan. Itu yang diawali dengan sesuatu yang
misalnya sama-sama punya niatan baik, tidak pernah ada kekerasan di dalam pacaran, itu pun punya resiko atau punya potensi juga terjadi kasus-kasus kekerasan pada saat di rumah tangga. Sesederhana mungkin lah, misalnya saling bentak, saling atau yang paling ekstrim misalnya sampai pukul, atau misalnya meninggalkan pada saat bangkrut gitu. Itu salah satu contoh. Atau misalnya ternyata anak yang dilahirkan disabilitas gitu. Nah, jadi kalau saya dulu ya, saya sudah menikah, dan di awal pada saat saya memutuskan untuk menikah, komitmen yang kami bangun tuh agak ekstrim sebetulnya. Kenapa saya bilang agak ekstrim? Relasi yang dibangun nggak usah panjang. Relasi yang dibangun itu waktu itu saya singkat, tapi punya komitmen yang disepakati. Misalnya, tapi mau dicoba, mau ditiru boleh sih. Nah, cuman ditanyakan juga ke pasangannya, siap nggak? Karena kenapa saya waktu itu mengambil komitmen itu, karena hal-hal itu yang seringkali saya temui waktu itu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga atau sampai pada kasus-kasus perceraian. Misalnya yang pertama, kita selesailah ngomongin aku cinta kamu, kamu cinta aku tuh selesai gitu. Ngomongin restu orang tua gitu, selesai gitu. Nah, problemnya adalah yang pertama adalah tujuan dari perkawinan itu sendiri itu apa? Kenapa saya bilang tujuan perkawinan? Misalnya gini, kalau dari awal sama-sama pengen menikah itu karena pengen punya anak, nah nanti kalau nggak bisa punya anak, salah satunya atau ternyata kedua-duanya, karena misalnya faktor kesehatan reproduksinya ada problem, maka memungkinkan nggak itu akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga? Memungkinkan nggak akan terjadi percekcokan? Dan memungkinkan nggak nanti ujung-ujungnya misalnya bercerai? Karena sejak awal menempatkan saya menikah untuk bereproduksi saja, gitu. Itu berarti kan kalau sampai tidak bereproduksi, tidak bisa membangun sebuah keturunan, pasti ada masalah. Nah, waktu itu memang saya menempatkan sebuah perkawinan itu tidak hanya bereproduksi. Kalau kita ngomongin soal seksualitas, salah satu tujuannya itu tidak hanya bereproduksi, tapi juga rekreasi. Rekreasi dalam artian ya hubungan yang dibangun itu harus menimbulkan kesenangan antar dua pihak. Jadi perkawinan yang nantinya dibangun itu juga harus membahagiakan kedua belah pihak. Nah, ketika tidak terbatas pada reproduksi, maka pemikirannya akan bergeser ke misalnya salah satu di antara kita nggak bisa mempunyai keturunan. Ya jadi nggak masalah gitu, karena memang tidak menempatkan reproduksi itu menjadi satu tujuan utama dari sebuah perkawinan. Itu yang pertama. Setuju nggak pasanganmu? Kalau pasanganmu sudah nggak setuju, ya kamu harus menanggung resiko kalau misalnya ternyata organ reproduksimu bermasalah dan nggak bisa punya anak. Maka kamu sudah bisa bayangin bagaimana kehidupan perkawinanmu gitu. Jadi di awal itu harus ditanya dulu. Yang kedua misalnya pertanyaannya itu adalah kalau kita itu hidup di dalam kelompok sosial atau di dalam keluarga yang juga masih banyak yang patriarki dibandingkan yang setara. Nah, bagaimana menempatkan laki-laki sebagai orang yang pencari nafkah utama itu masih banyak kita temui di keluarga inti, di keluarga besar maupun di masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya nanti gaji perempuan lebih gede dibandingkan gaji laki-laki, kira-kira gimana? Atau misalnya laki-lakinya nganggur, kemudian pasanganmu nganggur, lalu kamu yang bekerja, itu gimana? Masalah nggak? Nah itu dulu. Karena kalau nanti itu jadi masalah, ya sudah, kamu akan menanggalkan semua cita-citamu, karir yang kamu lagi bangun gitu, tiba-tiba pasanganmu nggak punya kerjaan dan dia merasa bahwa dia yang harusnya menjadi yang dominan secara ekonomi. Nah itu kamu bisa disuruh keluar kerja. Karena aku dulu beberapa kali menemukan teman-teman yang karirnya bagus, tapi kemudian oleh pasangannya diminta buat keluar kalau sudah menikah itu dengan alasan macam-macam lah, dengan alasan sedang program mau punya anak lah, dengan alasan ya pasangan baru lah gitu. Padahal karir yang dibangun itu sudah
sudah hampir pada targetnya si perempuan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ternyata Tuhan memberi kita kepercayaan untuk mempunyai anak disabilitas. Nah, kenapa saya harus ngambil contoh itu di awal? Karena saya menemukan beberapa teman saya yang putra-putrinya lahir dengan disabilitas itu banyak atau beberapa dari teman saya itu ditinggalkan oleh bapaknya, oleh ayahnya. Jadi seolah-olah itu menjadi satu kesalahan atau satu beban yang harus ditimpakan pada perempuan. Nah itu dulu, karena itu harus diterima sejak awal gitu. Bagaimana cara ngetes pasangan kita itu bisa mau hidup sama kita ya dari situ. Nah kemudian kalau ini isunya memang mungkin di beberapa orang gitu ya agak ekstrim juga. Jadi lalu saya pernah nanya begini, kalau misalnya ini ternyata nanti anak kita gitu ya itu berbeda agama dengan kita, loh, saya dan pasangan saya itu sangat menghargai soal perbedaan agama, maka itu harus ditanyakan agar nanti kan kita banyak menemukan anak-anak yang kemudian memilih punya agama yang berbeda dengan orang tuanya gitu. Nah itu kan harus kita ajak diskusi pasangan kita agar kita ngerti bagaimana pendapatnya dia agar nantinya tidak ada kekerasan. Nah itu hal-hal yang teman-teman boleh dicoba tanyakan ke pasangannya semuanya, atau kalau ya saya sendiri nggak sepakat gitu, nah pilih aja beberapa. Jadi itu yang harus sejak awal disepakati. Jangan tiba-tiba teman-teman hanya sekedar menikah yang malah pusing mikirin gimana gedungnya, gimana tempat tempatnya, gimana ini. Jangan, tapi sepakatin dulu yang itu. Hal-hal prinsip yang itu seringkali menjadi alasan kenapa orang melakukan perceraian atau orang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga itu. Nah, kemudian tipsnya gimana ya untuk menghindari kekerasan gender, kekerasan berbasis gender kalau di media sosial. Misalnya gini, sejak awal yang pertama kalau saya sih agak ekstrim ya, jadi saya akan tegur orang-orang yang dia melakukan pelecehan misalnya di sosial media, bisa di DM aja dulu, kalau itu teman kita ya DM aja dulu gitu. Karena apa? Sebetulnya tidak hanya soal kekerasan seksual ya, tetapi juga sakjane iki punya potensi untuk dia melanggar undang-undang ITE gitu. Jadi makanya kalau kita sebagai teman, saya nggak segan-segan buat saya akan bilang ke dia kalau yang kamu lakukan. Karena apa? Masih banyak orang juga kadang-kala satu emang dia sengaja melakukan pelecehan, tapi atau yang kedua dia tuh nggak tahu kalau yang dilakukan itu adalah pelecehan seksual. Karena apa? Karena seolah-olah itu dilakukan oleh banyak orang. Misalnya contohnya gini. Kalau kita suka disweet-sweetin di jalan, nah kan sekarang kita mulai, oh saya nggak nyaman, saya harus tegur gitu. Nah tapi ketika kita tanya, kamu kenapa? Bisa aja satu dia bohong, dia nggak tahu kalau itu kekerasan seksual, atau yang kedua dia memang punya niatan untuk melecehkan kita gitu. Nah, paling tidak kita bisa satu tegur, yang kedua kita kasih edukasi. Kalau yang kamu lakukan itu adalah pelecehan seksual. Misalnya contohnya komen-komen seksis. Pengennya bercanda tapi ternyata seksis. Nah, atau misalnya bagaimana soal sensitivitas gender, sensitivitas terhadap isu-isu kekerasan seksual itu misalnya gini. Pas kita bikin video tentang teman-teman perempuan gitu ya, lalu yang di zoom itu di bagian payudara, di zoom di bagian pantat. Nah, itu juga bisa merepresentasikan bagaimana soal perspektifnya si orang yang sedang pegang video itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau cek, kita bisa analisis gitu ya soal keperpihakannya dia seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan gitu. Orang tuh jadi nggak fokus di isu pemerkosaannya, tetapi fokus di dalam isu, misal contohnya dulu perempuan pakai rok mini diperkosa di angkot. Jadi orang tuh akhirnya melihatnya adalah rok mini perempuan dengan rok mini di angkot, bukan isu kejahatan seksualnya.
yang dilakukan, dia adalah korban. Atau yang paling ekstrim, satu, fotonya kelihatan, atau lagi namanya. Kalau enggak, namanya sudah disamarin, tapi sekolahnya disebutin, nama kampungnya disebutin. Nah, itu balik lagi peran-peran sebuah media atau kita ketika menjadi orang yang ingin melakukan ingin bikin status ke media sosial, kita juga harus memperhatikan itu. Kemudian gimana kontribusi Unala? Jadi berdasarkan report dari dokter dan bidan yang bermitra dengan kita, ada beberapa kasus yang masuk di dokter dan bidan, misalnya tadi yang saya sebutin kasus KDRT, kemudian kasus kehamilan tidak diinginkan di teman-teman remaja, dan ini korban kekerasan seksual dari pasangannya. Nah, bagaimana kontribusi kita? Biasanya karena bidan dan dokter sudah diberikan pelatihan capacity building untuk bagaimana melakukan proses konseling kepada teman-teman klien gitu, nanti digali persoalannya, kemudian akan ditanya keinginannya seperti apa. Karena apa? Karena keputusan tetap saja pada klien. Misalnya dia memutuskan untuk melanjutkan kasusnya, melanjutkan penanganannya, atau dia butuhnya teman sharing saja. Jadi teman sharing ke dokter, ke bidan. Kalau misalnya beberapa kasus membutuhkan penanganan lebih lanjut, nanti dokter dan bidan akan menyampaikan bahwa akan dibantu oleh teman-teman dari Unala. Jadi semuanya harus seizin dari klien. Kalau klien bilang nggak mau, ya sudah. Biasanya nanti dari dokter atau bidan langsung akan merefer ke beberapa lembaga yang sudah bermitra dengan kita gitu. Jadi misalnya ke bantuan hukum atau ke shelter milik pemerintah gitu, atau ke bantuan psikologi gitu. Tapi kalau misalnya nanti mereka itu ingin atau mau dibantu oleh teman-teman Unala sebagai perantaranya gitu, kami biasanya kami akan bertemu dengan klien atas seizin klien, kemudian kita akan memberikan informasi terkait layanan-layanan yang mereka bisa akses gitu. Beberapa kasus sampai kita juga memberikan informasi dan mengantar ke akses-akses tersebut, kemudian mau tetap di situ atau pulang itu semua keputusannya klien. Jadi itu bagian dari kontribusi yang selama ini teman-teman Unala lakukan gitu. Mungkin itu Mbak Tantri, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri, sudah sangat jelas. Dan saya rasa tadi jawaban Mbak Putri di awal menjawab pertanyaan Mbak Nuriani ya, terkait bagi perempuan yang siap untuk menikah, bagaimana cara halusnya untuk menyampaikan tentang pembagian pekerjaan di rumah tangga, apalagi kalau perempuannya ikut bekerja di ranah publik gitu ya. Kayak tadi bentuk-bentuk pertanyaan dan diskusi yang dilakukan antar pasangan itu cukup detail dan menjawab pertanyaan Mbak Nuriani. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya ambil 2 pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber kita sore ini. Yang pertama dari Mbak Kartika ini ya. Seperti apa mekanisme pelaporan kekerasan dalam pacaran ataupun KDRT di situasi pandemi saat ini? Apalagi orang nggak boleh keluar, orang dibatasi untuk keluar rumah berinteraksi, tapi kalau dia jadi korban kekerasan, gimana dong cara melapornya gitu? Apalagi dianjurkan di rumah aja gitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana mengubah stigma perempuan penggoda gitu ya? Jadi di kalangan perempuan sendiri bahkan sering julid gitu ya, saling ngejulitin gitu, melabelkan pelabelan negatif sama perempuan, misalnya perempuan penggoda, atau misalnya dengan label-label yang lain. Nah, gimana sih mengubah sikap seperti ini gitu? Mungkin antar sama perempuan memberikan label negatif dengan perempuan yang lain. Mungkin itu 2 pertanyaan terakhir, tadi mekanisme pelaporan di situasi pandemi dan mengubah stigma negatif antar perempuan. Silahkan kepada kedua narasumber, mungkin dengan Bu Alim, Dr. Alim, silahkan. Iya, yang pertama terkait dengan pelaporan ya, itu sudah saya share alamat dari Komnas Perempuan ya. Silahkan untuk dikomunikasikan, bisa lewat email ataupun lewat link yang ada di situ ya, terkait dengan Komnas Perempuan. Ya memang ini salah satu tantangan untuk saat ini kan memang Komnas itu kan bukan lembaga yang menangani langsung dalam arti kayak Women Crisis Center ya. Kita kan mandatnya adalah melakukan pemantauan. Salah satunya itu kalau dalam persoalan ini adalah kemudian
membantu klien-klien yang punya kasus itu untuk kemudian mendorong beberapa pihak untuk menyelesaikan persoalannya. Misalnya kita membuat surat rekomendasi kepada kepolisian, memberikan surat rekomendasi kepada dinas pekerja, misalnya gitu-gitu yang terkait yang biasanya kita lakukan oleh Komnas Perempuan gitu. Nah, jadi memang masih banyak yang tutup rumah singgah atau rumah aman yang dikelola oleh negara ini yang sedang kita dorongkan secara terus-menerus agar rumah aman, rumah singgah itu buka gitu ya. Kan logikanya kalau yang kena COVID aja sakit dibawa ke rumah sakit ya. Ini yang sakit hatinya, remuk tubuhnya karena KDRT kok bingung mau kemana, nggak dilayani oleh negara itu kan bagaimana gitu. Jadi mungkin untuk sementara bisa dilaporkan ke Komnas Perempuan kalau mengalami persoalan-persoalan itu. Nah, kalau misalnya tadi juga ada pertanyaan kalau ada tetangga kita ya, itu gimana gitu, di survei di Komnas Perempuan nanti ada pertanyaan jika ada persoalan saya mau kemana, itu ada 5 pilihan di situ ya, termasuk misalnya lapor RT, kemudian lapor polisi, lapor lembaga layanan, ataupun diam saja, misalnya di situ ada di survei nanti bisa dijawab itu. Kemudian yang kedua adalah dengan pengat ya, perempuan tahu masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya sedang mendiskusikan sesuatu yang bias gender atau sesuatu yang seksis gitu. Ya, bahkan jadi kadang perempuannya Bu Alim. Jadi sebetulnya kadang kampungan ya, Tuhan yang membingungkan ini kalau di area digital itu ya berarti capture yang membingungkan, capture yang sifatnya itu masuk kepada area-area private ya. Itu berarti itu kita dalam situasi yang tidak aman gitu. Karena nanti kalau menjadi persoalan yang akan menghadapi dampaknya itu ya perempuan gitu. Laki-laki tidak terlalu banyak dampaknya, tapi perempuan yang kemudian kena dampaknya gitu ya. Jadi memang kita harus menyuarakan suara lantang ya terhadap guyonan-guyonan yang seksis. Kalau saya sih nggak apa-apa saya dikatakan kok nggak humoris gitu ya. Daripada humoris tapi kok seksis gitu, kita pilihlah humor-humor yang cerdas, humor-humor yang juga bisa membuat penyemangat gitu ya, tapi bukan humor-humor yang seksis gitu ya. Kalau kami itu di kampus UIN itu kalau ada WA grup yang aneh-aneh gitu ya langsung aja kita tiup trompet Israelnya Bu Alimatul Kiptiah ya untuk kemudian apa nih maksudnya nih gitu ya. Gitu ya, kadang-kadang kemudian orang akan memahami bahwa keluarkan tadi ya terkait dengan definisi tentang definisi kekerasan seksual tadi yang saya sampaikan disuarakan sosialisasi kepada perempuan maupun laki-laki untuk memahami bahwa dia itu sebenarnya dalam situasi mengalami kekerasan seksual atau tidak gitu. Saya pikir itu ya Mbak tambahan saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Alim. Mungkin dari Mbak Putri ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau penutup terakhir, atau mungkin Bu Alim dulu. Ya, silahkan Bu Alim untuk kesimpulan. Ya, oke. Sekalian. Jadi begini, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini ya, kita sangat. Kok kuat aku mengisi internetnya? Siklus Indonesia bisa internetnya. Siklus Indonesia, WiFi siklus. Ini Andromax, tapi gue juga Andromax. Ini ku habis paketku. Paket sih.
sehingga kita bisa menyelesaikan bersama-sama dengan keluarga kita, anggota keluarga kita ya, yang kalau kita belum menikah ya, dengan anggota keluarga kita, bapak ibu kita gitu, untuk supaya kita tidak mengalami KDRT ya. Karena sebenarnya bisa jadi loh anak ini jadi bulan-bulanan juga loh oleh orang tua, suruh sana, suruh ini karena itu, karena orang tuanya stres dan sebagainya gitu kan, jadi pelampiasan gitu. Nah, yang kedua ya, terutama untuk teman-teman remaja, pandemik ini sangat-sangat beresiko dengan kekerasan seksual online. Karena kita dibatasi untuk ketemu secara offline, maka biasanya penyaluran hasrat seksual itu melalui online. Oleh karena itu, jangan percaya kepada siapapun. Termasuk kalau saya tidak percaya pada suami saya kalau ingin menyoteng-nyoteng saya terkait dengan tubuh saya ya, saya nggak percaya gitu ya. Udah ada cara yang lain untuk kita lebih mesra tanpa harus melibatkan digital dalam tubuh kita ya. Ada cara yang lain yang lebih kita bisa romantis kita. Saya pikir itu ya. Iyalah itu, waduh. Kalau sudah kita nggak tahu apa yang akan terjadi lalu kita menjadi persoalan gitu ya. Saya pikir kita perlu melindungi ya, kalau ada persoalan tubuh kita adalah milik Tuhan bukan milik kita. Gimana nanti aja yang dimintai pertanggungjawaban kita kok kalau nanti diminta pertanggungjawaban Tuhan kan kita sendiri juga toh di akhirat ya. Kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana melindungi tubuh kita sendiri gitu supaya kita bisa mempertanggungjawabkan juga kepada Tuhan gitu loh. Ya, jadi saya kurang setuju kalau tubuh kita kan milik Tuhan bukan milik kita sendiri. Ya enggak lah gitu ya. Keputusan Tuhan itu tergantung kepada ikhtiar kita kok, ya kan? Keputusan Tuhan itu sunatullah gitu. Takdir itu di ujung ikhtiar, kita mau masuk surga atau neraka itu dari usaha kita kan? Itu bukan karena Tuhan lalu kamu harus masuk neraka, kan bukan begitu. Nah, jadi marilah kita lindungi ya tubuh kita ini ya, apalagi ya jangan sampai sesuatu yang sifatnya digital menyentuh tubuh kita. Itu sih pesan saya di era pandemi, karena itu akan menjadi persoalan yang besar. Gitu. Tahan dulu lah, gitu. Kita bisa pakai romantis dengan cara yang lain. Gitu ya. Terima kasih. Itu sih Mbak, pesan akhir saya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Alim. Kalau dari saya sendiri sebetulnya yang paling susah di situasi kekerasan seksual itu adalah apabila pelakunya orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Itu paling susah pasti, apalagi situasi ini. Bagaimana kita harus melaporkan misalnya bapaknya sendiri gitu, itu kan nggak mungkin dilaporkan gitu ya, atau dalam hati nggak mungkin dilaporkan, padahal harus dilaporkan karena apa ya? Karena lagi-lagi dia adalah pelaku misalnya gitu. Nah jadi yang paling saya setuju dengan Bu Alim, dan kalau pesan saya sih satu, tubuhmu itu hakmu. Dan nggak ada satu orang pun bahkan yang berhak mengatur tubuhmu kecuali dirimu sendiri. Jadi mau itu ibumu, mau itu bapakmu, mau itu suamimu, mau itu pasanganmu, mau itu nggak punya hak atas tubuh kita, karena tubuh kita adalah hak kita. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat kekerasan gitu ya, selain tadi yang disampaikan oleh Bu Alim, memang sih Bu, kemarin ada beberapa yang kalau nggak tutup, memang harus proseduralnya itu tuh Bu, cek dulu kesehatan gitu. Padahal kan sekarang mau datang ke puskesmas juga kalau malah dihimbau kalau nggak darurat banget gitu ya. Nah, jadi sebaiknya teman-teman juga bisa mencoba mengakses ke layanan konsultasi online-nya Unala. Jadi untuk konsultasi di awal dulu gitu, teman-teman boleh langsung kirim WA ke 0811 2555 390. Jadi cerita aja dulu, konsultasi aja dulu, kalau ternyata nanti dibutuhkan untuk ketemu dengan dokter, dibutuhkan untuk ketemu dengan bidan, baru di situ baru teman-teman silakan berarti saya punya kebutuhan untuk datang ke situ. Atau misalnya ternyata butuh psikolog atau butuh layanan hukum gitu. Nah, itu baru di situ. Tapi yang paling penting bagaimana respon pertama dulu, kita sudah dapat bantuan dulu, bisa via telepon, bisa via WA, bisa via DM Instagram, DM Facebook, itu kita lakukan aja dulu. Jadi
biar teman-teman dapat bantuan di awal dulu. Nah, pesanku itu, dan jangan lupa kita masih banyak kelas diskusi Bu Alim. Jadi memang kita sekarang kayaknya semuanya pindah ke kelas diskusinya diskusi online ya Bu ya gitu. Jadi nanti malam kita juga ada live IG dengan Mbak Kalis Mardiasi, aktivis perempuan, masih muda juga. Nah ini nih, Mbak Tantri sudah menampilkan. Nah kalau yang ini live IG, Bu. Ibu nanti kalau mau iseng-iseng untuk ikut juga silakan. Nanti kita mau bicara soal peran Kartini muda di era digital. Jadi Kartini punya semangat, punya gagasan yang saat ini juga bisa kita bisa ajak juga teman-teman yang lain untuk bisa menjadi Kartini muda. Mungkin itu Mbak Tantri dan Bu Alim, terima kasih sekali ya Bu. Ya, makasih Mbak. Oh, satu lagi ya, saya ingin sampaikan terkait dengan pelaporan ya. Mungkin yang perlu kita tandaskan juga kepada pelaku adalah bisa jadi pelaporan itu tidak menguntungkan dirinya, tapi ini akan menguntungkan supaya tidak ada korban-korban berikutnya. Ya, supaya juga kita tidak mengalami pelecehan yang kedua kalinya. Nah, itu penting karena kadang-kadang kalau sudah mendapatkan menjadi korban itu kan udah malu, trauma dan lain sebagainya ya, itu harus disembuhkan gitu. Yang kedua, kalau ini nggak dilaporkan, dia akan melakukan pengulangan pada pelaku itu, pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi pada diri kita bisa jadi ataupun pada orang lain. Sehingga disitulah memang tantangannya, jiwa kemanusiaan itu ditanamkan ketika kita dalam situasi terpuruk, ya, terpuruk supaya kemudian tidak ada pengulangan perilaku ya. Karena sebenarnya PKDRT termasuk kalau pelakunya adalah orang tua kita sendiri ya Bu ya. Misalnya pelaku. Ya, nanti kalau kemudian kita diperlakukan untuk yang kedua, ketiga dan keempat kalinya gimana gitu loh. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kita ya, tetapi juga untuk kepentingan supaya tidak ada pengulangan perilaku, supaya jera lah ibaratnya kayak gitu loh, gitu. Saya pikir itu sih tambahannya. Ya, oke. Terima kasih kepada Dr. Alimatul Kiptia, Mbak Putri Katulistiwa. Ya, halo, masuk suara saya? Iya, masuk, silakan. Oke. Terima kasih kepada Dr. Alimatul Kiptia. Ya, oke. Dan juga Mbak Putri dan juga teman-teman, sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi keterbatasan waktu. Jadi cukup sekian pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan menyebutkan beberapa narasumber, beberapa peserta gitu yang sudah berpartisipasi. Namanya akan kita follow up di grup Unala Talk. Ada Wanda Ayu, Nurul Dwi Astari, H atau ECH, Eni Ratna, dan Iqbal Tabrani. Nanti berkesempatan untuk dapat merchandise menarik dari Unala. Jadi tunggu pesan kita dari tim Unala akan menghubungi kamu untuk memberikan merchandise menarik. Tadi sudah di-share untuk Mbak Putri, jam 6:30 nanti kita ada sesi dengan Mbak Kalis Mardiasi, influencer, aktivis gender, dan juga penulis buku terkait peran Kartini muda di era digital. Itu buat teman-teman, jangan lupa untuk konsultasi. Ya, gimana Mbak Putri? Ada yang disampaikan? Ya, ini beberapa pertanyaan yang masih ada. Nanti kita akan bantu jawab dan kita bisa jawab melalui customer line-nya Unala. Benar banget. Jadi beberapa pertanyaan yang belum terjawab ini akan kita jawab dan kita kirim via WhatsApp gitu ke teman-teman semua melalui customer line Unala. Oke. Ya, jadi teman-teman siap. Jadi teman-teman jangan khawatir yang belum terjawab, akan kita follow up melalui customer line Unala. Jadi nanti akan kita hubungi Japri untuk hasil jawaban atau diskusi sore ini, apa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu pesan saya, tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya, dan juga ikuti terus info-info Unala di @unalayouth. Jadi jangan sampai ketinggalan sesi diskusi kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung.
banyak yang menyampaikan terima kasih. Jadi sampai jumpa. Terima kasih untuk narasumber kita Mbak Putri dan juga Dr. Alimatul Kiptia. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat sore semuanya. Unala. Ya, kita ada slogannya nih. Youth Decide Unala Provide. Unala Provide. Terima kasih.